tugas pada hari ini, saya beri waktu 1 minggu. Sehingga pada minggu depan, kalian akan mempresentasikan model pembelajaran pendidikan anti korupsi di depan kelas setiap kelompoknya. Saya harap kalian semua dapat memberikan model pembelajaran yang menarik karena nantinya kalian akan menjadi seorang pendidik. Dapat dipahami? Siap. Ya, baik, terima kasih. Minta perhatiannya ya teman-teman. Pada tugas kali ini, pada tugas yang saya berikan saat ini, berbobot nilai 50% dari nilai ujian akhir. Sehingga kalian tidak boleh main-main dengan tugas yang ini. Paham? Gimana tugasnya, Mane? Paham tidak? Kita harus bikin model yang keren. Gimana kalau kita bikin metode cara kayak dosen biasa? Nanti aku tambahin data-data terbaru soal korupsi. Jadi kita bisa kasih pakai yang sama. Itu gak bakal ngebosenin. Gimana kalau kita gunakan metode debat? Nanti topiknya kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Gimana? Kalian semua sibuk banget sih. Aku lebih suka visual. Bagaimana kalau kita bikin video dokumenter? Visualisasinya pasti mereka akan sangat ngerti dan langsung melihat dampak korupsi yang lebih nyata. Semua ide kalian bagus, tapi kayaknya gak mungkin deh kita pakai semuanya sekaligus. Tuh. Kelompok kamu gimana? Udah bikin model belum? Kalau kelompok aku sih belum baca apa-apa, soalnya mereka masih mungkin silahkan. Oh iya. Bagaimana kalau kita bikin eksperimen terlebih dahulu ke mahasiswa baru? Setuju banget. Yaudah, nanti besok kita eksperimen ya ke mahasiswa baru. Kita rancang dari malam ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kelompok kami perlu eksperimen metode untuk tugas membuat model pembelajaran. Jadi kelompok kami sudah merancang beberapa metode model pembelajaran yang ingin kami uji. Kami akan membagi tugas, setiap orang akan menjalankan satu metode, lalu kami lihat mana yang paling efektif. Baik teman-teman, yang pertama akan menjelaskan tentang kasus korupsi. Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa kasus korupsi meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memahami struktur pemerintahan dan kenapa sistem pemerintahan yang transparan harus diterapkan. Tunggu, kalian dengerin gak sih? Baik teman-teman, dilanjut saja ke metode yang kedua, yaitu metodenya itu debat. Kalian dibagi menjadi dua, yang kanan pro dan yang kiri kontra. Tema debatnya itu, topik debatnya itu yaitu mengapa hukuman mati perlu diterapkan kepada koruptor. Silakan untuk yang pro untuk mengargumenkan pendapatnya, dan yang kontra bisa nanti setelah yang pro. Untuk debat ini kita bentar, kok kalian jadi bingung gini sih? Kalian bingung? Iya, bingung kan? Jadi kalian tidak mengerti apa yang saya jelaskan? Ya udah deh, dilanjut saja ya ke metode yang lainnya. Iya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu metode yang ketiga, yaitu menanyakan video dokumenter tentang korupsi. Di sini teman-teman simak dengan baik ya videonya. Baik teman-teman, apakah di sini ada yang ingin menanggapi terhadap video yang telah ditayangkan kami? Baik, jika tidak ada yang menanggapi, saya cukupkan.
Baik teman-teman, terima kasih ya atas waktunya, juga partisipasinya. Semoga kebaikan kalian diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek sekali ya hari ini. Metode kalian gimana? Nama aku bikin mereka bosan. Debat malah bikin mereka bingung. Tapi ya cuma nonton doang, nggak ada diskusi lanjutannya. Gimana ya? Gimana kalau kita gabungin semua ide kita? Kita mulai dari ceramah singkat, terus debat, dan ditutup dengan video dokumenter. Bagus tuh. Nanti malam kita gabungin ya. Dimulai dari ceramah, kemudian aku debat, dan kamu yang video dokumenter. Kalian harus aktif ya nanti malam. Pokoknya kita harus gabungin, oke? Semangat. Kalau yang sama tuh di mana? Di situ tuh dekat gedung yang baru. Mau beli pada makan? Mau jajan kan? Biasanya mau. Baik, kelompok kami akan mulai mempresentasikan tentang model pembelajaran anti korupsi. Yang pertama dengan penjelasan singkat tentang korupsi. Tahukah teman-teman bahwa kasus korupsi dapat merusak tidak hanya ekonomi, tetapi juga moralitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Seperti yang kalian lihat di sini, bahwa kasus korupsi dapat meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada tahun lalu tercatat lebih dari 300 kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Jadi penting bagi kita untuk memahami dampaknya dan cara mencegahnya. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Habis itu bos bro. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu debat singkat, yang mana kalian tidak dibagi menjadi pro dan kontra, tetapi kalian bisa menyampaikan argumen juga sanggahannya. Kalian akan diberi waktu 2 menit untuk menyampaikan argumen juga sanggahannya. Topik debatnya itu adalah apakah hukuman mati layak diberikan kepada koruptor? Silakan rekan-rekan yang akan menyampaikan argumen juga sanggahannya, diberi waktu dari sekarang. Izin, saya setuju dengan adanya hukuman mati untuk para koruptor karena korupsi yang bisa menghancurkan negara dan bangsa, dan satu-satunya cara untuk menghentikan mereka tentu dengan adanya hukuman yang berat, mereka akan jerak. Mohon maaf, saya tidak setuju karena hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia dan pemberian hukuman kepada koruptor itu tidak selalu dengan hukuman mati. Bisa diberikan dengan cara hukuman seumur hidup ataupun merampas aset negara dari hasil curiannya. Baik teman-teman, sudah cukup ya. Dapat kita lihat dengan metode debat singkat ini, kita bisa membantu kita melihat sudut pandang yang berbeda dan berpikir kritis tentang masalah dari korupsi atau solusi dari korupsi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita tutup dengan video dokumenter singkat yang akan memperlihatkan dampak dari korupsi yang nyata. Video ini menyoroti kasus-kasus besar korupsi di Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi ke masyarakat. Teman-teman, mari kita simak video kasus-kasus besar korupsi di Indonesia. Baik teman-teman, melalui video ini kita bisa lebih memahami betapa besar dampak negatif korupsi di kehidupan sehari-hari. Jadi itulah model pembelajaran anti korupsi yang kita buat. Kita mulai dari teori, Kemudian dilanjut dengan metode debat singkat,
dan ditutup dengan video dokumenter untuk memberikan perspektif nyata tentang dampak negatif korupsi. Jadi, dengan berbagai metode pembelajaran anti korupsi ini, kita harap bisa memberikan pemahaman yang mendalam dan kreatif tentang masalah korupsi atau bahaya korupsi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.